Pabuaran. Jauh nggak Pabuaran? Kurang jauh. Ada yang lebih jauh dari Pabuaran nggak? Siapa? Apa? Apa namanya? Area apa? Loji. Loji jauh nggak Loji? Loji jauh. Itu udah paling jauh. Loji paling jauh. Sama Cikampek jauh mana sama Cikampek? Oh sama jauhnya. Oke. Kami mah deket tuh. Masuk ke tapi jauh. Purwakarta. Purwakarta lebih jauh. Ya. Oke. Saya manggilnya apa ya? Sobat salon kali ya. Saya biasa manggil teman-teman kamu sobat salon. Oke. Sekali lagi selamat datang sobat salon Karawang dan sekitarnya di acara hari ini ya. Hari ini itu ada acara seminar Salon Blends dari Makarizo. Nanti ada juga ilmu yang kita dapat dari tempatnya Tiara Kusuma itu untuk arti golf cup ya, yang lagi tren saat ini gitu ya. Jadi sebelum saya panjang lebar, mungkin saya izinkan saya memperkenalkan diri gitu ya. Saya perwakilan dari Makarizo Pusat. Kebetulan saya itu ini tahun ke-17 tahun saya di Makarizo. Jadi saya mengawali karir dari pusat ya gitu ya. Oke. 17 tahun termasuk lama ya, bener lama ya. Tapi kalau buat saya sih, saya nggak ngerasain 17 tahunnya, tapi saya merasakan semangatnya. Terus dalam artian saya di perusahaan yang tepat menurut saya. Ya dalam artian kenapa saya nggak pindah-pindah? Apa memang nggak ada penawaran dari produk lain? Banyak itu sobat salon gitu ya. Tapi saya berpikir saya pindah ke produk B, produk C sama aja. Dan menurut saya sampai saat ini Pak Fadil toh menurut saya ya khususnya ya terbaik sih. Nggak ada lagi produk yang menurut saya bisa semakaju sekarang gitu ya. Mungkin masing-masing sobat salon nggak merasa ada yang beda. Oh enggak, bagusan ini silakan, karena itu kan pikiran masing-masing ya gitu ya. Jadi saya nanti hari ini kebetulan akan memandu juga tim dari Makarizo gitu ya. Jadi kita ada sediain satu model untuk technical brand. Harapan saya hari ini kita datang ke tempat acara bukan cuma ketemu terus ngobrol-ngobrol sama teman, curhat-curhat, ngerumpi, tapi ilmu yang hari ini kita pelajarin kalau bisa dicatat ya. Terus nanti dipraktekin di salon. Supaya apa? Supaya di salon kita bisa menambah servis baru ya, menambah omset baru gitu. Karena menurut saya teknik yang kita praktekkan hari ini sangat bisa diaplikasikan. Kita nggak kasih model rambut yang sekiranya kanan hijau, kiri biru, tengah merah udah kayak kue lapis ya gitu ya. Kita nggak mau kasih yang gitu, kita mau kasih teknik yang sekiranya di salon bisa dipraktekkan gitu ya. Oke, saya juga nggak lupa mengucapkan terima kasih ke teman-teman dari Tiara Kusuma ya, Bu. Terima kasih ya. Jadi hari ini teman-teman yang pakai baju biru-biru nih, yang ngejreng gitu ya. Ini tuh teman-teman dari Tiara Kusuma ya, teman-teman yang Tiara Kusuma tuh kalau saya boleh tahu ya, Bu, yang berdiri itu tahun berapa sih sebenarnya? 2003. Dari 2003 Karawang 2003 ya. Oke, 2003 sekarang udah 20 tahun dong. Luar biasa ya, Tiara Kusuma ya. Ya, ini teman-teman hari ini atas partisipasi juga kemarin mau minta kerjasama dengan model itu kita boleh kenal. Yang saya perlu satu sih Bu sebenarnya. Ini persiapan ini ya, persiapan ini nggak butuh waktu lama loh. Ini peserta sebanyak ini, tahu nggak? Baru diworo-woroin, baru cari peserta berapa lama? Coba tebak, siapa yang tahu? Persiapannya berapa bulan? Yang betul saya kasih hadiah. 2 minggu. 2 minggu. Ada lagi yang lebih rendah dari 2 minggu? Kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Sebulan. Seminggu. Oke. Kurang lebih persiapannya 2 minggu seminggu lah ya. Tapi kalau benar-benar jualan tiketnya atau mencari pesertanya itu seminggu kurang lebih. Jadi itu pergerakan dari tempatnya teman-teman dari Tiara Kusuma tuh udah bergerilya tuh. Bayangin, 1 minggu bisa dapat peserta sebanyak ini. Kalau persiapan sebulan 4 kali lipat gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kita mau mengakomodir acara supaya bisa teman-teman bisa ngejar untuk bulan puasa ya. Nah, sobat teman-teman salon ya. Karena kalau kita bikinnya lewat puasa, menurut saya momennya udah lewat momen besarnya gitu ya. Jadi omsetnya kan bisa didapat di bulan puasa. Nah, jadi kita diskusi awalnya bisa nggak ya seminggu acara besar kayak gini, seminggu bisa nggak ya? Tapi kita yakin, kita optimis, dibilang tim Tiara Kusuma siap, gerilya, tegang-tegang, rumah salon-salon. Hasilnya teman-teman hari ini closing peserta berapa? Berapa? 80 peserta ya, itu sih menurut saya luar biasa ya. Apresiasi buat teman-teman Tiara Kusuma ya. Oke,
mungkin gitu dulu dari saya. Terus hari ini ada beberapa kita namanya seminar atau namanya workshop itu ya, kita mau hidup. Jadi saya minta teman-teman interaksinya. Saya bilang ke tim yang Makarizo, selama tim salon di Karawang dan sekitar ini aktif, gak usah berhenti ngasih hadiah, kasih hadiah terus selama aktif. Jadi jangan sampai teman-teman salon diam, gak bertanya atau apa gitu. Yang aktif ya, saya minta acara ini aktif, acara ini hidup. Teman-teman kalau bisa nanti posting ke WA status lah, Facebook, IG dan lain-lain, supaya apa? Makarizo lebih bunyi di daerah Karawang dan sekitarnya. Percaya sama saya, kalau hari ini teman-teman aktif, hadiah akan ngalir terus. Siapa yang mau hadiah? Yang aktif sama saya tandain, saya nggak kasih hadiah. Siapa yang mau hadiah? Semua mau ya, rata-rata ya. Saya juga mau sebenarnya. Oke, jadi pesan saya satu, jangan ngantuk, jangan pulang belum acara selesai. Gitu ya, teman-teman, saya janji bakal saya kasih banyak hadiah. Gitu ya, oke. Jadi nanti juga setelah pas makan siang atau ada istirahat, di belakang itu ada display Makarizo, teman-teman bisa lihat display Makarizonya. Hari ini pun kita kasih pembelian khusus ya, karena momennya bentar lagi kan mau hari raya nih, ya kan mau lebaran juga butuh produk kan. Teman-teman sekiranya mau order hari ini kita kasih paket khusus. Hadiahnya paketnya ada 3. Paket yang 1 juta, paket 3 juta, paket 5 juta. Pembeliannya bebas pilih produk Makarizo apapun. 1 juta dapat gunting, 3 juta dapat catop, 5 juta dapat alat digital firm. Tapi nanti teman-teman boleh tanya dengan saya di Makarizo di belakang. Tapi untuk sekarang fokus dulu ke materi ya. Nanti kalau mau beli apa boleh nanti kita lebih lanjut gitu ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama saya panggil tim saya dari Makarizo untuk kita mulai ya. Pertama saya panggil tim saya dari Makarizo, Mas Muki. Silakan Mas Muki. Nah, Mas Muki ini tim saya senior edukator. Nah, silakan perkenalkan diri yang paling ganteng nih. Ya silakan. Oke, selamat siang Sobat Salon Makarizo. Ya. Selamat siang juga buat AA, teteh-teteh yang semua ya, asal dari Karawang. Nah, hari ini saya nggak sendiri, saya berdua ditemani oleh tim senior edukator juga yang kemarin habis ada head show di Bandung, mungkin buat AA dan teteh-teteh yang menyaksikan head show-nya di Bandung. Nah, saat ini akan menampilkan kreasinya juga, yaitu Mas Arfan. Silahkan Mas Arfan masuk. Oke, ini adalah bintang kita di siang hari ini. Nah, kira-kira untuk tema siang hari ini apa nih Pan? Oke, selamat siang Sobat Salon Makarizo. Apa kabarnya hari ini? Baik. Pasti udah lapar ya. Oke, jadi untuk hari ini tema seminar kita atau look and learn kita adalah tentang color blends ya. Jadi Makarizo kita mengusung temanya itu color blends ya Bung ya, dimana kita bisa melakukan teknik pewarnaan, bisa 2 gradasi, bisa 3 gradasi warna, bahkan bisa 4 gradasi warna. Cuma tekniknya seperti apa biar antara warna yang satu, yang kedua, ketiga, dan yang keempat itu bisa ngeblend, itu kan ada tekniknya ya, benar kayak itu? Benar ya? Nah, di sini kita akan belajar semua mengenai teknik color blend. Jadi buat teteh-tetehnya, AA-nya ya, kalau mau bertanya, tanya aja langsung seputar pewarnaan Makarizo. Jadi biar nanti di lapangan, di salonnya itu bisa mengaplikasikan dengan baik dan benar ke customer-nya. Seperti itu, Bu. Iya. Nah, tadi Mas Arfan bilang semua Sobat Salon Makarizo di sini harus aktif bertanya. Betul. Sesuai dengan tema kita kali ini yaitu color blend. Nah, saya ada kejutan nanti buat semua peserta look and learn siang hari ini. Siapa yang aktif dan banyak bertanya, saya akan kasih giveaway menarik. Siapa yang lumayan, ya kan? Cuman bertanya tapi dapat bingkisan dari Makarizo profesional, ya kan? Kapan lagi kan? Jarang-jarang kan ada event di Karawang kan? Betul. Oke, mungkin nggak usah nunggu lama-lama kali ya Pak ya. Kita panggilkan model ke atas panggung. Ayo model. Nah, ini adalah kondisi model kita siang hari ini. Tadi jam 9 pagi atau jam setengah 9 kan kita sudah lakukan proses pre-lightening atau pembleachingan terlebih dahulu ya.
Dan mungkin Arfan bisa ceritakan kronologis atau kondisi rambut model sebelum di bleaching. Silakan, Pak. Oke, biasanya nih ya teman-teman ya, kalau kita mengadakan event, seminar, look and learn, itu 1 hari sebelumnya itu kita lakukan makeover, paling tidak untuk lighteningnya ya. Nah ini mendadak, hari ini juga, detik ini juga ya Bung ya. Betul. Ya, betul. Jadi kita pengerjaannya tadi pagi ya, sekitar jam berapa Bung? Setengah 9. Setengah 9-an ya, dan kita ketemu dengan model yang cantik ini, si Teteh ini ya, anak gelis, lihat ya. Jadi si Teteh ini kondisi rambutnya sudah penumpukan pigmen, ya sudah penumpukan warna. Saya tanya pakai warna apa? Adalah beli di supermarket gitu, ya kan? Ya, begitu kita strength test, jadi kita tes dulu, ya bagian belakangnya kita tes, ya bagian dalam ini kita ambil sedikit beberapa helai, kita tes dengan bleaching powder plus 30 volt 1:2, kita diamkan selama 10 menit. Kita bisa kelihatan, kita bisa tahu bagian mana rambut yang virginnya, bagian mana rambut yang sudah penumpukan warnanya itu. Ya, nah setelah dites ketahuan itu, ya bagian segini, ya dari sini ke sini itu sudah penumpukan pigmen. Jadi caranya adalah pertama kita lakukan proses pembleachingan atau lightening di bagian bawahnya dulu. Nah tadi si Teteh ini udah lihat Teteh ya. Fokus di ujung ya Pak ya. Jadi kita fokus di bagian yang ujungnya dulu, yang penumpukan warnanya ini. Gitu. Jadi biar yang bawahnya ini bisa naik. Kalau kita aplikasinya dari atas sampai ke ujung, nanti yang ininya naik duluan. Bahkan lebih terang, bagian ini jauh kontras, yang kontras banget itu bisa beda 3 sampai 4 level. Ya Bung ya? Betul. Itu bisa jauh sekali karena kan virgin ya, rambut virgin itu gampang banget masuk warna ya. Rambut virgin gampang sekali untuk dilakukan proses pembleachingan. Makanya kita akalin bagian ininya dulu. Jadi walaupun berbeda ya, tapi dia paling tidak bedanya 1 level. Nah, kelihatan ya, di sini bagian ini numpuk. Ini sudah berapa kali bleach ya tadi ya? 2 kali. 2 kali. Tadinya kita mau lakukan 1 kali lagi pembleachingan. Itu pasti nanti jadinya rata banget. Ini kebongkar. Tapi pertama kita dikejar waktu. Waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup ya pertama. Terus yang kedua, rambutnya si Teteh ini sudah mulai porus. Ya, sudah mulai porus dalam artian rambutnya ini sudah mulai nggak kuat. Gitu ya, sudah mulai kering, porus. Jadi kita tidak paksakan. Sama halnya kalau kita ngerjain di salon nih ya, kita tidak boleh memaksakan keinginan dari customer. Kita lihat kondisi rambutnya. Karena di sini kita bukan cuma untuk membuat rambut ini jadi fashion ya Bung ya, tapi kita harus lihat kesehatannya juga. Jangan sampai warnanya dapat semua, tapi begitu ditarik putus-putus. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi ya. Tingkat kesehatan rambut Betul. klien itu nomor 1. Jika rambut tidak kuat untuk diproses pembleachingan, maka solusi yang tepat adalah tidak boleh dipaksa. Jangan dipaksa. Kita bisa kasih solusi yang lain. Nah, kayak ini kan kita temanya adalah pinky ya. Pinky itu gradasi warna pink, bagian pangkal gelap, tengahnya pink intense, nah bagian bawahnya agak pastel ya Bung ya. Betul. Tapi ini lebih banyak pastelnya. Cuma karena kasus kita seperti ini, nanti kita akan buat gradasinya adalah pink intense. Ya, pink intense, bukan pastel lagi. Karena untuk mendapatkan pastel itu tidak memungkinkan. Gitu. Jadi kita sebagai hairdresser harus bisa meyakinkan, harus bisa mengarahkan si customer ya, jadi biar warnanya ini lebih maksimal. Jangan sampai kita ngikutin nih nurut keinginan si klien ya, keinginan si customer, tapi rambutnya jadi rusak. Yang rusak nanti siapa? Nama baik salon juga, bener nggak? Wah ini salon ini nih, salon si A jelek, terus juga produknya jelek, kena juga produknya ya Pak Rea. Gitu. Jadi harus seperti itu ya seorang hairdresser. Oke, berhubung ini udah siang, mungkin semua sobat salon mungkin lapar kali. Lebih baik kita mulai sekarang juga. Silakan. Ya. Nah, sobat salon Makarizo Profesional, saat ini Mas Arfan akan mendemokan step by step color blend Pinky C. Dan sebenarnya ini bagian dari hair trend Makarizo Profesional 2023.
Ya, mungkin yang sudah ngelihat posternya ya, yang foto rombongan tadi saya lihat di bawah, ini adalah bagian dari koleksi hairframe-nya Macarizo di tahun 2023. Ada banyak look yang sudah kita keluarkan. Salah satunya ada Sunrise, ada Fiores, ada Luciana yang kemarin sudah ditampilkan di Bandung. Dan nanti menyusul ada kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, mungkin Jakarta kembali lagi, Semarang, Medan, Bali, dan sekitarnya. Seperti itu. Nah, untuk formula yang pertama di sini Mas Arfan akan menimbang terlebih dahulu ya, seperti yang Sobat Salon lihat ya. Perlu diperhatikan, jika kita mau mewarnai rambut itu tidak boleh yang namanya pakai ilmu kira-kira ya. Biasanya pada saat kita mau mixing ratio itu pakai kira-kira, aduh ini masih kekentalan, ini masih keenceran, ini Pakai ilmu feeling ya? iya, pakai ilmu feeling ya Pak Re ya? Iya, betul. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Makanya harus modal dikit, beli timbangan. Oke, perlu diingat untuk konsep Ultimate SF3 seri warna klasiknya itu mixing rasionya 1:1,5 ya, 1:1,5. Jadi nggak boleh tuh pakai ilmu kira-kira lagi ya, aduh kekentalan ini ya, keenceran, tambah dikit lagi ya gitu, emangnya mau makan bakso ya. Jadi nggak boleh ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau pakai gelas ukur boleh nggak? Kira-kira boleh nggak Pak Re kalau pakai gelas ukur? Gelas ukur kayaknya tetap belum kok itu deh, apa presisi deh. Belum akurat ya Pak Re ya? Iya. Karena masih ada yang ketinggalan produknya di gelas tersebut. Jadi itu nggak paten ya. Nah, sekarang Mas Arfan sedang menimbang kode warnanya apa tuh? 5.6 ya? 5.6 dengan menggunakan cream developer 10 volt. Nah, di sini sengaja kondisi model tidak di bleaching sampai kulit kepala, ya, karena memang seperti yang Sobat Salon lihat, look di poster belakang di bagian pangkalnya terlihat gradasi warna yang lebih gelap. Nah, di dunia internasional sebenarnya teknik ini sudah mulai dipakai 3 tahun belakangan. Biasanya orang kalau mewarnai rambut itu nggak harus warnanya itu full dari akar sampai ke ujung.